Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sekarang sudah pertemuan ke-10 ya. Langsung absen aja. Miftah Hadir Ustaz. hadir. Qadri. Okta Hadir kok. hadir. Ismail. Hadir. Rustan. Sagung Mas. Fokus waktu tuker ya, ini Miftah. Sayyid. Sukma hadir. Sukma yang paling gampang diingat soalnya jenggotnya paling lebat. Syukur hadir. Hadir. Yang baru datang nggak di absen tuh ya. 17. 17 Selasa. Masuk Oke, ini absen ini. Baik, alhamdulillah kita sekarang masuk ke pertemuan yang ke-10. Hari ini saya mau kasih topik apakah Al-Quran menjiplak Bible. Pernah dengar? Pernah dengar tuduhan seperti itu? Pernah ya. Oke. Kalau kita kalau kita kuliah begini ya di STID Muhammad Nasir, kuliahnya kita rekam, sekalian kita jadikan konten. Jadi bisa kuliah umum. Jadi orang yang nonton di luar sana bisa juga menikmati ya ilmu kristologi ini. Beda sama STID, saya belum pernah lihat kelas Islamologi dijadiin konten bisa ditonton orang gitu. Tahu kan? Nggak ada gitu ya, belum ada gitu ya. Nah, dalam dunia apologetika kita sering mendengar bahwa Al-Quran dituduh menjiplak Bible, betul? Kira-kira dari kalian ada tanggapan apa? Pendek-pendek aja. Kalau dituduh Al-Quran menjiplak Bible, jawaban yang paling pendek apa? Tidak. Alasannya? Satu kalimat aja apa? Kalian ini kan calon-calon yang nanti akan beradu argumen nih sama teman-teman dari Kristen. Harus bisa menjawab loh. Benar nggak Al-Quran menjiplak Bible? Dengan tuduhan katanya karena banyak nama-nama nabi di dalam Al-Quran ya. Ada 24 nama nabi yang dianggap sama dengan di Bible. Sebenarnya sih nama-namanya juga nggak semuanya sama ya. Ada Nabi Zulkifli di Bible nggak ada ya. Ya kan? Ada nabi apa lagi yang nggak ada? Kalau hanya transliterasi, misalnya di dalam bahasa Arabnya Idris, di dalam Bible-nya apa itu mungkin hanya penamaannya yang beda, tapi mungkin sosoknya sama. Tapi apakah benar Al-Quran menjiplak Bible? Hanya karena nama-nama nabinya banyak yang sama? Enggaknya kenapa? Ya, kalau kita... Mic-nya mana mic-nya? Pakai mic no? Nah. Kasih dipegangin. Ya, sedikit ilmu yang kami dapatkan bahwasanya jikalau Al-Quran dikatakan menyontek dari Bible, sedangkan kalau kita merujuk kepada sejarah, Bible diterjemahkan ke bahasa Arab itu kan sekitaran 8 Masehi ya. Sedangkan abad ke-7 wafat Rasulullah, satu Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa Arab pertama kali diterjemahin pada 8 Masehi. Sedangkan Rasulullah, maksudnya Bible diterjemahkan ke bahasa Arab. Iya, tadi itu pada Quran diterjemahkan juga tadi. apanya? Quran tadi diterjemahkan apa? Enggak. Oh, enggak. Bible. Iya. Sedangkan Rasulullah kan udah ada duluan. Sedangkan Bible diterjemahin ke bahasa Arab aja pada 8 Masehi. Rasulullah lahir pada abad ke-7. Itu.
Itu bisa diterima, tapi kayaknya kurang nampol gitu. Kenapa kurang nampol? Karena kan bisa aja pada zaman Nabi mendengar cerita dari orang-orang Nasrani gitu misalnya. Atau mendengar cerita dari orang Yahudi gitu. Kan bisa begitu. Walaupun Bible-nya dalam bahasa Arab belum ada, tapi pada zaman Nabi bisa aja Nabi mendengar cerita dari orang-orang Yahudi atau Nasrani. Maka dianggapnya menjiplak Bible gitu. Jadi bisa juga dijawab begitu, tapi kurang nampol. Ada yang tahu lagi jawabannya? Yang lain. Ya. Ayo. Kalian ini calon-calon pembela Islam loh. Belum tahu ya? Hah? Nggak tahu? Padahal kan saya udah berapa kali bikin video soal gitu, menjawab tuduhan itu. Berarti kalian nggak subscribe channel Dondi Itan kayak ini. Bahaya nih. Boleh dicek sih. Oh, berarti boleh dicek ya, YouTube-nya pada subscribe apa enggak gitu. Oke, gini ya. Untuk menjawab tuduhan seperti itu, ya, apalagi kalau dituduh bahwa Al-Quran menceritakan tentang nabi-nabi yang ada di dalam Bible, kita tinggal tanya balik. Oke, memang mungkin ada cerita yang sama, tapi juga banyak yang nggak sama. Contoh, ada nggak di Quran cerita Nabi Nuh mabuk anggur telanjang? Nggak ada kan? Ada nggak cerita Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel? Ada nggak cerita Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Ada nggak cerita Nabi Daud alaihissalam berzina sama Binor? Tahu Binor? Binor. Kau udah pada tahu sih Binor. Ada nggak cerita di dalam Quran Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? Nggak ada kan? Ada nggak cerita Nabi Ayub alaihissalam menyalahkan Tuhan atas ujian yang dia terima? Tidak ada. Terus kalau nggak ada, lah bagaimana ceritanya Quran menjiplak Bible gitu? Ya kan? Itu yang paling jelas gitu. Bahwa kalau menjiplak itu kan ceritanya sama, ya kan? Jadi sebenarnya kalian harus punya pegangan tuh begini. Al-Quran itu adalah kalamullah yang menggunakan, memanfaatkan cerita-cerita di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil yang sudah diberikan kepada Bani Israel untuk apa? Untuk mengoreksi. Nah, kan Taurat, Zabur, Injil sudah diturunkan kepada Bani Israel. Sama Bani Israel mereka membuat kitab sendiri nih. Kitabnya Bible. Ada Bible-nya Yahudi. Kemudian Bible-nya Yahudi menjadi 2/3-nya Bible Kristen. Tetapi di dalam Bible mereka ternyata cerita-ceritanya tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Ini perspektif Islam ya. Ini perspektif Islam. Jadi cerita-cerita di dalam Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen itu diceritakan nabi-nabinya itu tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya menurut perspektif Islam. Nah, di dalam Quran nama-nama tokoh yang ada di dalam Bible Yahudi dan Bible Kristen itu dikoreksi, ya, dikoreksi dan apa sih kalau dikembalikan nama baiknya gitulah, direstorasi gitu ya mungkin ya. Nah, dipulihkan nama baiknya, dikoreksi kan. Kan memang fungsinya Quran itu adalah ada 3. 1, Quran itu musodik, membenarkan kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya kepada Bani Israel, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai Al-Muhaimin, pembeda, batu ujian, pengoreksi. Pengoreksi dari apa? Dari yang ceritanya disalahpahami atau salah diceritakan oleh orang-orang Israel dan orang-orang Kristen. Yang ketiga baru mubayyin, menjelaskan. Contohnya nanti kita akan bahas juga di sini ya. Contoh yang paling mudah kita temukan adalah bahwa contoh misalnya Nabi Isa alaihissalam di Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, contohnya begitu ya. Jadi fungsinya 3, musodik, al-muhaimin, mubayyin. Jadi kalau disebut Quran menjiplak Bible,
bukan menjiplak cerita ini di copy paste menjadi Quran, bukan. Tetapi Quran menggunakan kisah-kisah yang ada di dalam kitabnya orang Israel, tetapi dikoreksi, terus kemudian dijelaskan. Gitu. Ya, nanti juga banyak lagi di dalam kitabnya orang Israel itu ada yang namanya, pernah dengar anakronitisme? Ada yang tahu anakronitisme? Anakronitisme itu adalah penyebutan yang tidak sesuai dengan zamannya. Nah, ya, nanti kita akan lihat. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam PowerPoint. Coba Rick, tampilin Rick. Oke, ini judulnya ya. Apakah Al-Quran menjiplak Bible? 1. Konsep dan perilaku nabi-nabi dalam Bible dan Al-Quran. Terus kemudian ada lagi Fir'aun dalam Bible dan Al-Quran. Ketiga, Haman dalam Bible dan Al-Quran. Kemudian yang keempat, plagiarisme dalam Bible. Jadi yang pertama akan kita bahas di sini adalah konsep dan perilaku nabi-nabi dalam Bible dan Al-Quran. Yang contohnya tadi kita sebutkan ya. Nabi Nuh, Nabi Harun, Nabi Lot, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub gitu. Terus kemudian ada lagi tentang Fir'aun dalam Bible dan Quran. Ketika Haman ya dalam Bible dan Quran. Ada yang tahu Haman? Tokoh Haman tahu? Belum? Oke, nanti kita bahas ya. Kemudian yang keempat terakhir adalah plagiarisme dalam Bible dan plagiarisme dalam Bible. Sekarang kita bahas konsep kenabian dalam Bible dan Al-Quran. Kenabian adalah sebuah konsep yang umum dalam Yudaisme, Kristen, dan Islam. Oke, sama-sama Yahudi, Kristen, Islam mempunyai konsep kenabian. Konsep kenabian dalam Bible dan Al-Quran digambarkan dengan istilah yang sangat mulia. Harapannya nabi-nabi Tuhan ini kan harusnya mewujudkan cita-cita ini dengan menjadi yang terbaik dari orang-orang dengan perilaku dan kehidupan mereka yang mewakili contoh praktis untuk diikuti umat manusia untuk mendekat kepada Tuhan. Betul nggak? Nabi diutus untuk menjadi apa? Untuk menjadi contoh kan? Untuk menjadi teladan. Ya. Ketika kita melihat kisah para nabi dalam Bible dan Al-Quran, apa yang kita temukan adalah bahwa hanya satu kitab yang mewakili kehidupan para nabi sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan konsep mulia kenabian. Nah, jadi kalau ada nabi yang berzina, apalagi sampai musyrik, apalagi sampai membuat patung untuk disembah, ini beneran gitu Tuhan ngutus nabi untuk begitu gitu, ya? Nggak masuk, nggak make sense, nggak masuk akal. Nabi harusnya kan diutus untuk memperingatkan manusia, untuk apa? Untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Perkara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen, perspektifnya beda-beda, pandangannya beda-beda. Walaupun kita tahu orang Yahudi memandang Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Oke, lanjut. Nah, daftar nabi-nabi yang akan kita bahas di sini adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Lot alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau kita menyebut nabi, kita harus tambahin dengan alaihissalam. Walaupun mereka menceritakan bagaimana di dalam kitab mereka, itu urusan mereka. Oke, sekarang kita mulai dengan Nabi Nuh dalam Bible dan tuduhan mabuk. Kejadian 9, 20-21. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Bible ini adalah cerita setelah banjir bah ya. Bible selanjutnya memberitahu kita bahwa Nuh mengutuk cucu-cucunya sendiri ketika dia mengetahui bahwa putra bungsunya Ham telah memberitahu saudara-saudaranya tentang keadaan menyedihkan Nuh. Ya, Nuh diceritakan mabuk anggur dan telanjang dalam kemahnya. Kejadian 9:24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan oleh anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Yang memberitahukan bahwa Nuh mabuk adalah Ham. Tapi kenapa Nuh mengutuknya Kanaan gitu? Salahnya Kanaan apa gitu? Nanti kalian perhatikan ya di Kejadian 9 ya. Nah, sekarang kalau Nabi Nuh dalam Quran melukiskan gambaran yang sangat berbeda tentang Nabi Nuh alaihissalam. Setelah air surut, Nabi Nuh alaihissalam berseru kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai anaknya yang tenggelam. Surat Hud ayat 45-46. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan.
sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik, sebab itu janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi di dalam Quran Nabi Nuh hanya bisa berseru, hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam Quran diceritakan ada salah satu anak Nabi Nuh yang tidak selamat, tidak masuk ke dalam bahtera, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman bahwa dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Konteksnya begitu ya. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu jangan kamu mohon padaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Nah, beda ya. Jadi Nabi Nuh tidak pernah diceritakan mabuk anggur dan telanjang. Jawab Nuh apa? Di dalam ayat 47-nya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon pada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan padaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Sekali lagi, perhatikan kontras yang mencolok dalam penggambaran Bible. Di dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi besar dan pemimpin manusia, tetapi juga seorang ayah yang tidak berpaling dari Tuhan atas kematian putranya. Jadi ketika banjir, putranya meninggal, Nabi Nuh alaihissalam tetap tidak menyalahkan Tuhannya. Oke. Satu lagi, dalam Bible tidak diceritakan Nabi Nuh memperingatkan umatnya untuk bertobat. Pernah baca di dalam Bible, Nabi Nuh memperingatkan umatnya atau kaumnya pada saat itu untuk bertobat? Ternyata nggak ada. Ya. Dalam Quran, Nabi Nuh memenuhi tugasnya sebagai seorang nabi dengan memperingatkan umatnya agar bertobat. Nah, fungsinya nabi kan harusnya begitu. Fungsinya nabi. Buat apa nabi diutus kalau tidak untuk memperingatkan umatnya? Kan? Berikutnya, sekarang kita bicara tentang Nabi Harun alaihissalam dalam Bible dan tuduhan penyembahan berhala. Jadi Nabi Harun alaihissalam dituduh melakukan penyembahan berhala. Nauzubillah mujalik ya. Nabi Harun dalam Bible menodai Harun dengan keterlibatannya dalam penyembahan berhala yang paling buruk. Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Kecil banget ya? Kebaca nggak? Baca. Coba dibaca. Satu ketika bangsa itu melihat bahwa Musa Pakai mic dong. Keluaran 32 1 sampai 4. 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ya, jadi diceritakan Nabi Harun alaihissalam diminta oleh Bani Israel untuk membuat sesembahan gitu ya, yang akan berjalan di depan kami, sebab mereka sedang menunggu Nabi Musa alaihissalam tidak turun-turun gitu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istri, anakmu laki-laki dan perempuan. Emang anak laki-laki pakai anting ya? Enggak. Dan bawalah semua, kemudian anting-anting emas itu dibawa kepada Harun, kemudian dibentuknya dengan pahat, dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Jadi dilebur kemudian dicetak gitu ya. Jadi kalau monoteisme itu kan hanya menyembah satu Tuhan. Tetapi kok bisa gitu diceritakan seorang nabi, abangnya Nabi Musa alaihissalam, yang membantu Nabi Musa alaihissalam keluar dari bangsa Mesir,
Kok malah sampai bikin patung untuk disembah? Ya, ini sangat menyedihkan sebenarnya. Nah, sudut pandang ini menunjukkan seorang Nabi Allah gagal dalam tugas yang paling dasar. Bible selanjutnya memberitahu kita bahwa Tuhan menghukum orang Israel yang menyembah anak lembu dengan tulah, dan Tuhan menyerang orang-orang dengan tulah karena apa yang mereka lakukan dengan anak sapi yang dibuat Harun. Namun Nabi Harun terhindar dari hukuman meskipun dikatakan bahwa dia adalah individu yang menjadikan berhala itu. Bukankah seharusnya Nabi lebih bertanggung jawab daripada orang biasa karena pengetahuan yang lebih besar yang mereka miliki dan posisi tanggung jawab yang lebih tinggi? Ya, jadi sangat menyedihkan kalau seorang Nabi diceritakan malah membuat patung sapi untuk disembah, malah menyuruh bangsa Israel untuk menyembah berhala. Nah, kalau Nabi Harun dalam Al-Quran bagaimana? Dengan perbandingan dalam kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, Harun bebas dari dosa besar penyembahan berhala. Sebenarnya seseorang bernama Samiri yang membuat berhala itu. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Harun bahkan memerintahkan orang Israel untuk tidak menyembah anak lembu emas. Ada di Quran surat Toha ayat 90. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Yang benar kan harusnya begini gitu Nabi gitu. Mana ada gitu Nabi malah nyuruh nyembah patung sapi berhala gitu. Ya. Kita dapat melihat bahwa dalam Al-Quran tidak hanya menampilkan Harun dengan cara yang sesuai dengan seorang Nabi besar Tuhan, tetapi juga tidak mengandung ketidakkonsistenan yang ada dalam narasi Bible. Nabi Harun telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang Nabi Tuhan. Ya, sekarang kita bicara tentang Nabi Lot atau Lut dalam Bible. Nabi Lot dalam Bible diceritakan setelah diselamatkan dari kehancuran kota Sodom dan Gomora, diperdaya oleh kedua anak perempuannya sehingga mereka mengandung atau mereka telah melakukan incest di Kejadian 19:30-38. Kita baca ya, ini mungkin karena panjang jadi, nah ini, coba tolong dibaca dari ayat 30, Kejadian 19:30, Rick. Nggak bisa ya, harus keluarin dulu ya. Kejadian. Sebentar ya. Nah nih, tolong tampilin. Hah? Mana? Udah di sini di laptop udah keluar tuh. Apa duplikat ya? Tuh udah. Oke. Siapa yang mau baca? Saya kok. Hmm. Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 31. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Terus? Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Terus? Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben Ami. Dialah bapa Bani Armon yang sekarang.
Ya, itu ceritanya ya. Jadi ayahnya dibikin mabok oleh kedua anak perempuannya meniduri, terus kedua-duanya hamil lagi. Tapi ini juga ya, gimana? Sekali doang. Ini kan berarti kalau cerita begini kan kejadiannya masing-masing anak perempuan itu cuma sekali doang kan menidurin anaknya kan. Masing-masing sekali menidurin ayahnya dan kedua-duanya hamil gitu. Berarti hebat ayahnya, tokcer berarti ya. Dan ini ada ayat bilangnya begini. Bapaknya nggak tahu. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Jadi udah anggapnya udah nggak ada laki-laki lagi di seluruh bumi gitu. Padahal ini kan cerita setelah dihancurkannya kota Sodom dan Gomora. Ya, Nuh dan kedua anak perempuannya selamat. Dikatakan tidak ada lagi laki-laki yang dapat menghampiri mereka gitu. Menghampiri itu maksudnya menikahi lah ya dalam konteksnya. Apa iya gitu? Lah kan pada zaman ini kan juga hidup Nabi Ibrahim alaihissalam atau di sini Abraham. Ada. Ini kan cuma beda tempat aja sama Abraham gitu. Masih yang ada laki-laki, nggak ada laki-laki mungkin sekitar situ lah ya. Tapi maksudnya di tempat yang agak jauh nggak ada laki-laki gitu kan. Ya ini cerita di dalam Bible ya. Kita cuma membacakan loh. Ya. Oke, kalau dikatakan Quran menjiplak Bible, apa benar di Quran ada cerita begini? Gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke Sagung jadi kain. Nah, ya. Tadi kita udah baca ayatnya Kejadian 19 ayat 30 Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Nah, kalau dalam Quran bagaimana? Nabi Lut alaihissalam dalam Al-Quran digambarkan sebagai seorang nabi yang dilebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Ayat 86. Ya, Quran surat Al-An'am ayat 86. Dan Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Coba. Oke. Dan kalau nggak salah saya pernah membaca bahwa kaumnya Nabi Lut itu pernah meminta anak-anaknya ya, anak-anak perempuannya ya. Tapi kalau nggak salah tuh Nabi Lut alaihissalam mengatakan bahwa kalian kalau meminta anak-anak perempuanku harus menikahi dengan cara yang baik gitu. Ada kalau nggak salah tuh ayat begitu. Oke. Jadi kita sudah bahas Nabi Lut dalam Bible dan dalam Quran. Nah sekarang Nabi Daud dalam Bible, tuduhan perzinahan dan pembunuhan. Nah ini cerita yang erotis nih berarti. Oke. Daud dalam Bible itu raja atau nabi? Raja juga, nabi juga. Ya, di dalam satu Raja-Raja pasal 132, juga satu Tawarik 29 dan lain-lain, Daud disebut sebagai raja. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 2 pasal 29-30 Daud juga disebut nabi. Nabi Daud dalam Bible, kisah Bible tentang Daud, tuduhan melakukan beberapa dosa yang sangat serius. 2 Samuel 11, 2 ayat sampai 5. Coba bacain, kecil banget ya tulisannya. Kebaca nggak? Coba bacain. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 5. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uriah orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikianlah aku mengandung. Terus setelah mengetahui Batsheba mengandung, apa yang dilakukan Daud? Selanjutnya
Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ditulisnya dalam surat itu, demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Nah. Terus yang terjadi dengan Uria suaminya Batseba apa jadinya? Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu mati. Jadi Daud melihat seorang perempuan cantik lagi mandi. Ternyata perempuan ini bernama Batseba, istri daripada Uria. Uria ini adalah panglima tentara perangnya Daud sendiri. Terus Daud akhirnya mengatur bagaimana Uria ini berada di medan perang di tempat yang paling depan. Biar apa? Biar cepat mati kan? Nih, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Berarti Daud menginginkan suaminya Batseba mati. Berarti pembunuhan berencana bukan? Oke, terus akhirnya Uria mati. Mungkin yang lebih aneh lagi, Tuhan diduga memukul anak yang lahir dari hubungan zina dengan penyakit yang mematikan. 2 Samuel 12:14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu ini akan mati. Jadi, yang melakukan dosa itu adalah Daud dan Batseba, tetapi hukuman itu diberikan oleh Tuhan kepada Daud dengan cara membunuh anaknya Daud. Nah, itu bertentangan nggak dengan Ulangan 24:16? Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi, ya ini yang miris ya, ini yang miris. Jadi walaupun di dalam kitabnya orang Yahudi ada ayat janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, yang mana sebenarnya selaras dengan ajaran Islam, ya, bahwa tidak ada orang yang perlu untuk menebus dosa orang lain, ya. Tetapi ada kejadian yang berlawanan sendiri dengan ajaran ini, gitu. Ya. Jadi kalau menurut hukum perjanjian lama, seharusnya Daud dan Batseba yang keduanya pantas mati karena dosa mereka, bukan anak mereka yang tidak bersalah, gitu ya. Kisah-kisah seperti itu tidak hanya mencerminkan perilaku buruk Daud sebagai seorang nabi, mereka juga menggambarkan Tuhan sebagai tidak adil. Karena ada ajaran yang tidak ada, jangan ayah dihukum mati karena anaknya, anak juga jangan dihukum mati karena ayahnya. Tapi ada kejadian Daud sendiri yang sebagai seorang raja dan seorang nabi melakukan dosa yang besar, berzina dengan istri orang, yang dihukum malah anaknya yang dibunuh oleh Tuhan. Jadi bertentangan kan? Oke. Sekarang kita masuk ke Nabi Daud alaihissalam dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah yang serupa tentang Nabi Daud alaihissalam, namun tidak seperti Alkitab atau Bible. Dia tidak melakukan dosa perzinahan dan pembunuhan, melainkan dia membuat kesalahan hanya pada saat menilai perselisihan antara dua pihak dan segera bertobat. Ada di Quran surat Sad ya, ayat 24. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Seorang nabi juga manusia, betul. Seorang nabi juga bisa berbuat salah, betul. Tapi apakah seorang nabi bisa berbuat maksiat? Nah, itu bedanya. Ya. Kemudian di surat yang sama ayat 24, maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Al-Quran tidak hanya menolak tuduhan perzinahan dan pembunuhan, tetapi juga menggambarkan Daud dalam cahaya yang mulia sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan mencari pengampunan Tuhan untuk kesalahan terkecil. Kesalahan terkecil aja sampai sujud-sujud gitu. Oke. Jadi
kontras ya, di dalam Quran tidak ada cerita Nabi Daud alaihissalam berzina apalagi membunuh orang. Ya walaupun membunuh tidak langsung dengan pedang dan tangannya, tetapi kalau mengirimkan anak buahnya ke medan perang supaya cepat mati itu sama juga membunuh sebenarnya. Apalagi tadi ada ayatnya. Oke, sekarang kita berpindah ke Nabi Salomo atau Sulaiman dalam Bible dan tuduhan musyrik. Nah, Raja Sulaiman tidak pernah disebut Nabi Sulaiman di terjemahan baru. Oke. Tapi di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, Nabi Sulaiman ada di Amsal 25 ayat 1, Matius 6:29, Lukas 11:31. Sedangkan disebut sebagai Raja Sulaiman ada di 1 Raja-Raja 1:34, ayat 39, 51, 53, pasal 217, ayat 19, 22, 23, 25, 29, 45, dan lain-lain. Di dalam Jewish Encyclopedia, Nabi tentang profet, tentang Solomon, independently of this, Solomon is considered as one of the prophets in whom the Holy Ghost dwelt. Jadi menurut orang Yahudi, Salomo atau Solomon juga dianggap sebagai salah seorang nabi. Di dalam Jewish Spiritual Library juga sama ya. Di dalam Talmud Megillah 14a, Rabbi Abba Bar Kahana said, the removal of Ahasuerus' ring for the sealing of Haman's decree was more effective than the 48 prophets and the 7 prophetess who prophesied on behalf of the Jewish people. Di sini disebutkan 48 prophets. Di dalam 48 prophets ini juga termasuk Solomon ya, atau Salomo. Nah, Nabi Salomo atau Sulaiman ini dituduh sangat serius yaitu musyrik. Musyrik kita tahu sendiri bahwa musyrik adalah perbuatan menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Coba tolong dibacain. Satu Raja-Raja pasal 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Ashtoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Nah, ada lagi. 1 Raja-Raja 11:33. Sebabnya ialah karena ia Salomo telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Ashtoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bisa dibayangkan seorang nabi diakui kan sebagai nabi kan, di dalam tradisi Yahudi juga diakui sebagai nabi. Bayangkan seorang nabi menyembah kepada 3 Tuhan. Siapa? Ashtoret, Kamos, dan Milkom. Nggak tanggung-tanggung loh, 3 loh. Ya. Apa iya gitu loh, nabi nyembah dewa gitu. Ya, naudzubillah mujalik ya. Oke, sekarang baca di Quran. Coba ini yang apa namanya, ada 2 surat tuh. Coba dibacain. Siapa yang bacain? Ayo, Arabnya. cepetan dong. A'udzubillahi Terjemahan aja minasyaitonirrajim. nggak apa-apa. Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Surah Shad ayat 38. Ayat 30, ayat 30. Terus? Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Surah An-Naml ayat 15. Nah, bayangkan. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat.
Apa iya kalau taat bisa sampai nyembah Tuhan lain gitu? Enggak. Ya. Jadi sangat kalau boleh dikatakan menyedihkan gitu ya. Nabi kok berzina sama istri orang, Nabi kok bisa sampai diambilin sama anak perempuannya, Nabi kok bisa musyrik. Padahal kalau di Islam dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni kan? Dosa besar. Kalau dia tidak bertobat ya maksudnya ya. Terus Nabi ada yang membuat patung untuk disembah. Itu kan juga perbuatan syirik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sekarang kita sampai kepada cerita Nabi Ayub dalam Bible dan tuduhan penghujatan. Kisah Ayub dalam Alkitab adalah salah satu nabi yang diuji dengan sangat keras. Cerita dimulai dengan Tuhan sangat memuji Ayub karena kebenarannya. Di Ayub pasal 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian soleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji Ayub, dan begitu pencobaan dimulai, Ayub gagal untuk tetap bersabar dan bahkan menghujat Tuhan berkali-kali. Ada di Ayub pasal 19 ayat 6. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Bayangkan, coba kita cek. Nggak bisa pindah ya? Sebentar. Ayub 19:6. Sebentar, saya cek dulu ya. Ayub 19 ayat 6. Ini kalau takutnya, ini saya cek dulu ya. Kita cek aja di Bible. Ayub 19 ayat 6. Sebentar. Nah itu ya, udah keluar ya. Ayub 19:6. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Bayangkan. Jadi Ayub menuduh Tuhan sudah berlaku tidak adil terhadap Ayub. Kalau begini menghujat nggak? Gimana dong? Bentar, ada satu lagi kalau nggak salah ada ayat yang di dalam Ayub 30 ayat 21 coba. Bentar. 30 ayat 21. Nih, ini juga dianggap perkataan Ayub ya. Engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Gimana? Ayub mengatakan Tuhan kejam terhadap Ayub. Ayub juga mengatakan Tuhan memusuhi Ayub. Gimana? Menghujat nggak kalau begini? Teman-teman Kristen kalau dengar Ayub menghujat Tuhan, itu pada nggak terima. Mereka nggak pernah baca ini. Ya, jadi kita kan cuma membaca ayat-ayat mereka aja. Ayub 34 ayat 5 dan 9. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Karena ia telah berkata tidak berguna manusia kalau dikenan Allah. Sekarang cara cerita itu terungkap sangat bermasalah. Ada masalah tentang seorang nabi Tuhan yang melakukan penghujatan, salah satu dosa terburuk yang bisa dibayangkan. Juga dalam Alkitab mengacu pada iblis yang mengetahui lebih dari Tuhan dalam hal ini dengan memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi. Jadi Ayub sebenarnya iblis sudah memprediksi bahwa Ayub tidak akan tahan dengan ujian itu. Gitu. Ya karena buktinya Ayub menghujat kan. Kalau Ayub bilang Tuhan kejam, Tuhan tidak adil, berarti kan itu menghujat. Ingatlah bahwa Tuhan menegaskan bahwa Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Iblis menantang Tuhan dengan memprediksi bahwa Ayub akan menghujat. Dan iblis telah membuktikan bahwa Tuhan salah. Benar nggak? Bisakah iblis sebagai makhluk terbatas memiliki lebih banyak wawasan tentang Ayub daripada Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta? Gimana dong? Kalau nggak ini kurang yakin, kita lihat di ayat-ayat awal di Ayub. Prediksi daripada iblis gitu.
Bentar ya. Nah, kita buka di Ayub 1 ayat 11. Kita tutup dulu nih. Ini prediksinya iblis nih. Ayub ayat 1, pasal 1 ayat 11. Ini kan ada cerita nih, begini nih. Kita baca dulu dari sini lah. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iblis juga disebut sebagai anak-anak Allah. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Wih, keren ya. Lalu bertanyalah Tuhan pada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini kata iblis nih. Iblis memprediksi bahwa kalau Ayub diuji, ya, dia akan mengutuk Tuhan gitu. Ternyata benar. Ya kan, Tuhan kejam, Tuhan tidak adil, Tuhan mengambil hakku kata. Berarti iblis tahu ya, lebih tahu dong. Oke. Bentar ya. Nah, sekarang kita coba baca di dalam Al-Quran. Nabi Ayub dalam Al-Quran. Al-Quran menyelesaikan semua masalah ini hanya dalam beberapa ayat pendek. Ayub tidak menghujat Tuhan, melainkan dia menyalahkan iblis atas kesulitannya. Coba tolong dibacain di Quran surat Sot ayat 41. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Beda nggak? Beda ya? Lanjut, Tuhan memuji Ayub atas kesabarannya dalam menghadapi cobaan seperti itu. Di ayat 44-nya, tolong bacain. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Surah Sot ayat 44. Nah, dia adalah seorang yang sabar. Dia adalah sebaik-baiknya hamba. Dia amat taat kepada Tuhannya. Tingkah laku Ayub yang benar dalam Al-Quran persis seperti yang kita harapkan dari seorang nabi Tuhan. Dan seorang nabi memang harusnya begitu gitu. Oke. Sekarang kita Nabi Isa atau Yesus dalam Bible. Apakah Yesus adalah keturunan dari perzinahan antara Yehuda dan Tamar? Kita lihat di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di situ ada yang namanya Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kemudian Peres dan Zerah dari Tamar. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar ya. Dan seterusnya sampai ke Salomo. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Yang tadi Betseba itu yang istri orang kan? Nah, ini kita lihat di sini ada Tamar. Siapa Tamar? Bagaimana Yehuda melahirkan Peres dan Zerah dari Tamar? Tamar ternyata menantunya Yehuda. Oke, ada di Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya untuk pergi untuk tinggal bersama seorang adulam bernama Hirah. Yehuda bertemu dengan putri seorang pria Kanaan bernama Sua. Dia menikahinya dan bercinta dengannya. Dia memberikan anak laki-laki kepada Yehuda bernama Onan dan Shelah. Yehuda mendapatkan istri untuk anak sulungnya, dan namanya adalah Tamar. Telah dihukum mati oleh Tuhan karena dia jahat. Yehuda meminta Onan untuk menggantikan sebagai suami Tamar, tapi sekali lagi Onan juga dihukum mati oleh Tuhan karena dia selalu menumpahkan air maninya di tanah. Kenapa pada ketawa?
Oh. Asal usul. Asal usul onan. Jadi kalau mendengar kata onani, ya mungkin ingat dari ini kan ya. Jadi kalau di tradisi Yahudi memang ada tradisi yang namanya kawin sambung, ya. Jadi misalnya seorang ayah punya anak, anaknya sudah punya istri, anaknya meninggal, adiknya bisa menggantikan dia sebagai suami daripada istri kakaknya. Itu namanya kawin sambung. Oke, jadi anak pertamanya R dihukum mati oleh Tuhan karena dia jahat. Kemudian R digantikan oleh adiknya bernama Onan. Onan juga dihukum mati oleh Tuhan karena dia selalu menumpahkan air maninya di tanah. Udah jangan dibayangin. Yehuda kemudian meminta Tamar, menantunya. Ya berarti kan Tamarnya masih menantunya kan? Karena suami dua anaknya itu adalah R dan Onan, dua-duanya mati dihukum Tuhan. Berarti kan Tamar ini masih menantunya. Jadi Yehuda minta Tamar untuk hidup sebagai janda dan tinggal di rumah ayahnya sampai putra ketiganya Sela tumbuh besar. Jadi masih ada anak yang ketiga, anaknya Yehuda bernama Sela, cuman masih kecil, belum bisa menggantikan kakaknya. Setelah kematian istri Yehuda, dia pergi ke Timna bersama temannya Hira. Jadi Yehuda istrinya meninggal, kemudian Yehuda pergi ke Timna bersama temannya bernama Hira. Mengetahui kunjungan Yehuda, Tamar melepas pakaian jandanya dan menutupi dirinya dengan kerudung untuk menyamar. Jadi menantunya Yehuda yaitu Tamar, ketika dia tinggal di rumah ayahnya, mengetahui bahwa mertuanya datang ke tempatnya bersama temannya yang bernama Hira. Kemudian Tamar ini melepas pakaian jandanya dan menutupi dirinya dengan kerudung untuk menyamar. Menyamar jadi apa? Yehuda mengira Tamar adalah pelacur dan mendekati untuk tidur dengannya. Tamar bertanya pada Yehuda apa yang akan dia berikan padanya untuk tidur dengannya. Yehuda menjawab untuk memberikan kambing mudanya. Tamar meminta cap, meterai, dan kalung serta tongkat Yehuda sebagai jaminan sebelum Yehuda mengirim kambing itu. Singkatnya, Tamar hamil oleh Yehuda dengan melahirkan anak kembar bernama Peres dan Zerah. Peres dan Zerah itu yang masuk ke dalam silsilah Yesus yang di sini nih. Matius 1 pasal 1 Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Ini yang menjadi leluhurnya Yesus. Gimana? Ya walaupun Yesus bukan anak kandung Yusuf, ya. Yusuf ini yang menjadi keturunan daripada Yehuda melalui perzinahan Yehuda dengan Tamar. Yang melahirkan anak kembar bernama Peres dan Zerah sampai ke Yusuf. Oke? Nah, kalau di dalam Quran bagaimana? Meskipun Al-Quran tidak menjelaskan silsilah Yesus atau Isa Al-Masih, Tuhan tidak akan menunjuk Nabi dan Rasulnya dari nenek moyang yang bermasalah. Al-Quran menggambarkan Yesus sebagai utusan Tuhan yang perkasa dan diselamatkan oleh Tuhan dari penyalipan. Berbeda dengan Bible, Al-Quran meriwayatkan bahwa Yesus diselamatkan dari penghinaan dan telanjang dari salib terkutuk. Yesus juga digambarkan sebagai Nabi yang tunduk kepada Tuhan dengan tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan bagi umatnya, dan dia dikenal sebagai Nabi yang tidak memiliki dosa di depan manusia dan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Al-Quran menjiplak Bible kalau begitu? Itu, ya. Dari konsep kenabiannya, beberapa nabi yang tadi kita bahas, kalau ada nabi-nabi yang berbuat maksiat, itu berarti timbul pertanyaan. Itu berarti nabi-nabinya yang kurang ajar atau Tuhan yang salah milih nabi? Ya. Jadi kalian sudah bisa jawab nih. Ya, dengan uraian seperti ini kalian sudah harus bisa jawab kalau ada tuduhan Quran menjiplak Bible. Dari sisi konsep penabiannya aja. Ya. Kita sholat asar dulu ya. Udah azan ya. Oke, kita break dulu. Sholat asar nanti kita lanjutkan lagi. A few moments later. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sampai slide ini, di slide terakhir daripada konsep penabian di dalam Bible dan Quran. Jadi kalau memperhatikan kisah-kisah Nabi dalam Bible dan Quran, apakah
pertanyaannya adalah apakah Quran menjiplak Bible? Jelas jauh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mana? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan Fir'aun di dalam Bible dan Al-Quran. Kenapa kita bahas Fir'aun? Nah, nanti teman-teman bisa lihat ada apa gitu, bedanya apa yang disebut dengan Fir'aun dalam Bible dan Al-Quran. Kita mengetahui bahwa yang disebut dengan Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam hidup kira-kira di abad 20 ya, abad 20 sebelum Masehi. Jadi kira-kira tahun 1950, Yusuf atau Nabi Yusuf alaihissalam di abad ke-17 sebelum Masehi, Nabi Musa alaihissalam abad 16, dan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di abad pertama Masehi ya. Ini adalah perkiraan waktu berdasarkan berbagai sumber akademis mengenai kapan tokoh-tokoh utusan Tuhan ada di bumi. Kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi, dua belahan area bersatu menjadi satu, Mesir yang bertahan ribuan tahun. Pemerintahan yang beradab terbagi menjadi 3 periode kemakmuran besar yang disebut dengan pertama, Kerajaan Lama antara 2575 sebelum Masehi sampai 2130 sebelum Masehi. Ini kerajaan yang ada di Mesir ya. Kemudian yang kedua, Kerajaan Pertengahan kira-kira 1938 sebelum Masehi sampai 1630 sebelum Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Baru kira-kira 1539 sebelum Masehi sampai 1075 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Nabi Musa. Dan dua periode ketidakstabilan diantaranya yang disebut dengan pertengahan pertama antara 2130 sebelum Masehi sampai 1938 sebelum Masehi. Yang kedua, pertengahan kedua antara 1630 sebelum Masehi sampai 1540 sebelum Masehi, zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kira-kira pada tahun 1670 sebelum Masehi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam timbulnya masa pertengahan kedua ketidakstabilan. Kira-kira 1520 sebelum Masehi atau zaman Nabi Musa alaihissalam timbulnya masa Kerajaan Baru. Nah, pemerintah bangsa Mesir memakan waktu kurang lebih 300 penguasa yang sering disebut sebagai Fir'aun. Fir'aun yang artinya rumah besar dalam bahasa Mesir tidak pernah menjadi julukan penguasa resmi. Istilah ini baru menjadi sama artinya dengan individu penguasa dalam zaman modern. Gelar pribadi untuk seorang penguasa Fir'aun baru muncul di zaman Kerajaan Baru tahun 1520 sebelum Masehi atau pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada zaman sebelum Nabi Musa alaihissalam di Mesir itu sebutan Fir'aun bukan untuk rajanya ya, tetapi untuk pemerintahannya. Tolong dibedain ya. Jadi bukan gelar untuk rajanya, tapi untuk sebutan untuk pemerintahannya. Artinya adalah rumah besar. Apa gelar untuk seorang penguasa pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam? Pada zaman ini kelompok bangsa Semit semacam pendatang gelap yang mereka sebut dalam sejarah Mesir sebagai Hyksos. Nah, jadi penguasa Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu rajanya disebut dengan sebutan Hyksos. Dan ada beberapa poin di mana bangsa ini cukup berbeda dibanding bangsa asli Mesir, tapi sangat mirip dengan bangsa Semit. Dan yang menarik adalah tentu saja Yusuf adalah bangsa Semit. Dan banyak spekulasi bahwa salah satu alasan Yusuf dapat melejit dalam keunggulannya adalah bukan hanya kemampuannya menafsirkan mimpi yang sangat mengagumkan, tetapi karena juga berbagi peninggalan yang sama. Dan itu semacam latar belakang dasar politis untuk Yusuf datang ke Mesir selama periode itu. Jadi penguasa-penguasa pada zaman Yusuf disebut Hyksos atau the Shepherd Kings. Ya, jika Muhammad SAW menjiplak kisah dari Yahudi dan Nasrani, maka tentu saja dia akan menjiplak kesalahan yang ditemukan dalam Bible. Salah satunya adalah penggunaan kata Fir'aun. Maksudnya tahu ya. Jadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu belum ada sebutan Fir'aun untuk raja Mesir pada saat itu. Apalagi sebelumnya, apalagi pada zaman Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebutan Fir'aun sebagai rajanya Mesir itu baru ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Oke. Sekarang kita baca di dalam Bible penggunaan kata Fir'aun dalam Bible. Kejadian 12:17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fero atau Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Abram artinya Abraham ya maksudnya. Dalam kisah Yusuf yang disebutkan dalam Bible, penguasa atau pemimpin Mesir disebut Fir'aun tidak kurang dari 99 kali. Contoh Kejadian 41:14. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Fir'aun ya, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan dan
ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Jadi di dalam Bible sudah ada penggunaan kata Fir'aun pada zaman Abraham dan juga pada zaman Yusuf. Oke. Penggunaan kata Fir'aun dalam Bible, begitu juga dalam kisah Musa, penguasa Mesir juga disebut sebagai Fir'aun. Keluaran 2:15. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Jadi pada zaman Abraham, pada zaman Yusuf, pada zaman Musa, di dalam Bible disebutkan Raja Mesir sebagai Fir'aun. Oke, padahal menurut sejarah, hanya pada zaman Nabi Musa alaihissalam saja Fir'aun digunakan sebagai sebutan untuk rajanya Mesir. Sebelumnya tidak disebutkan. Sebelumnya Fir'aun itu artinya adalah pemerintahannya, pemerintahan Mesir. Bukan orangnya, gitu ya. Nah, sekarang penggunaan kata Fir'aun di dalam Al-Quran. Di pihak lain, ketika merujuk kepada penguasa pada zaman Yusuf, Al-Quran menggunakan kata raja. Ya, pada zaman Yusuf, digunakan kata raja di dalam Quran. Dan pada zaman Musa, Al-Quran menggunakan kata Fir'aun. Jadi ada perbedaannya. Kalau di Quran, kata Fir'aun digunakan pada zaman Musa atau Nabi Musa alaihissalam. Tapi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam digunakan kata raja atau malik. Ya. Sebagaimana Quran surah 12 ayat 43 mengkonfirmasi. Di Quran surat Yusuf ya, ayat 43. Perhatikan, di situ terjemahnya memang raja. Berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Quran surat Yusuf ayat ke-43. Di dalam Quran surat 7 ayat 104 atau Quran surat Al-A'raf artinya, dan Musa berkata, hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Jadi mengapa Quran membedakan kata raja pada zaman Yusuf dan kata Fir'aun pada zaman Musa? Ya, diketahui bahwa sejarah menunjukkan pada zaman Yusuf hidup di Mesir adalah zaman pada waktu itu dipimpin oleh orang asing yang disebut dengan Hyksos, dan mereka tidak pernah disebut sebagai Fir'aun. Istilah Fir'aun baru ada sekitar tahun 1500-an sebelum Masehi pada zaman Kerajaan Baru ketika Musa hidup pada zaman itu. Hal itu dikonfirmasi oleh British Museum Dictionary of Ancient Egypt halaman 222 di mana dikatakan sejak Kerajaan Baru kira-kira tahun 1550 sampai 1069 sebelum Masehi dan seterusnya, kata itu sering digunakan untuk merujuk kepada raja itu sendiri. Oke. Ini penampakannya. British Museum Dictionary of Ancient Egypt disusun oleh Ian Shaw dan Paul Nicholson. Ya, perhatikan ini di sini ada kotak merah. Kita lihat kotak merah ini tertulisnya apa? From the New Kingdom 1550 until 1069 BC before Christ ya onwards, the term was often used to refer to the king himself. Jadi dari Kerajaan Baru tahun 1550 sampai 1069 sebelum Masehi dan seterusnya, istilah Fir'aun ya, ini lihat di atas itu ada tulisan Pharaoh. Istilah itu baru sering digunakan untuk merujuk kepada raja itu sendiri. Begitu juga di dalam catatan Egyptologis, seorang yang bernama Toby A. H. Wilkinson sangat jelas menyatakan dalam bukunya The Thames and Hudson Dictionary of Ancient Egypt bahwa pemakaian kata Fir'aun untuk penguasa di Mesir sebelum Kerajaan Baru zamannya Musa sangat anakronistik. Nah, dan sangat dianjurkan untuk dihindari. Ini yang saya tadi sebut anakronistik ya, anakronistik. Anakronistik itu apa? Yaitu belonging to a period other than that being portrayed. Jadi termasuk dalam periode selain yang sedang digambarkan. Artinya penyebutan yang tidak sesuai dengan zamannya. Contoh ini saja sudah cukup untuk membungkam tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW menjiplak dari Yahudi dan Kristen. Sebagaimana kita bisa jelas melihat bahwa Quran mengoreksi informasi yang tidak historis dalam Bible. Nah, ini ada tabel yang isinya adalah periode-periode di dalam Kerajaan Mesir, ya, yang mana pada dinasti ke-18 sampai 20 dari tahun 1552 sampai 1069 atau periode Kerajaan Baru,
barulah di sini ada sebutan Fir'aun untuk raja itu sendiri. Oke. Ini tadi juga nih, nah ini ya, dinasti ke-1820. Pharaoh first applied to the king around middle of the 14th century BCE, kira-kira 1352 sampai 1348 BCE. Moses born around the beginning of 13th century BCE. Nah, this data provides information about the ruler of Egypt when Abraham, Joseph, and Moses entered Egypt. Terus kemudian referensi-referensi juga bisa dilihat di link berikut ini. Nah, ini linknya semua nih ya. Ini nanti perlu nggak? Kalau perlu nanti dikirim ke grup ya. Ya, perlu. Jadi faktanya, sekarang kita bicara fakta berarti. Berarti faktanya Quran sudah benar menyebut raja untuk penguasa zaman Yusuf. Bible salah menyebutkan Fir'aun untuk penguasa zaman Yusuf. Jadi jika Al-Quran berasal dari setan, ada yang menuduh begitu ya. Ya. Apakah itu artinya setan lebih tahu sejarah daripada Elohim? Ya, kalau kita baca di Quran surat Yusuf ayat 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Ini yang tadi awal saya jelasin ya. Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Pertanyaan kedua berarti, apakah Al-Quran menjiplak Bible kalau gitu? Nah, satu hal lagi, saya mungkin belum masukin dalam halaman di PowerPoint ini ya. Kalau di dalam Bible menggunakan istilah-istilah Fir'aun yang ternyata dianggap sebagai anakronistik oleh ahli-ahli sejarah Mesir kuno, kalau begitu terbukti nggak kalau Bible-nya Yahudi, khususnya yang 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu bukan tulisan Nabi Musa sendiri. Terbukti nggak? Terbukti. Ya, itu salah satu indikasi kuat bahwa 5 kitab Musa itu tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya ditulis jauh setelah Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Karena orang-orang yang sudah jauh setelah Nabi Musa ini taunya raja Mesir itu Fir'aun, mau zaman Abraham, mau zaman Yusuf, mau zaman Musa, semuanya sama penyusun 5 kitab Musa itu disebut dengan Fir'aun. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang nyusun udah pasti bukan Nabi Musa alaihissalam. Karena yang nyusun nggak tahu bahwa penyebutan Fir'aun hanya pada zaman Musa aja. Pada zaman Yusuf, Hyksos. Pada zaman Abraham, juga bukan Fir'aun, bukan Hyksos. Tapi apa? Ya raja aja. Kata Fir'aun sudah ada belum? Sudah, tapi bukan untuk rajanya, tapi untuk pemerintahannya. Ya, artinya rumah besar gitu. Oke, jadi dari pembahasan kita yang kedua tentang Fir'aun dalam Bible dan Quran, terbukti bahwa Quran tidak menjiplak Bible. Karena Quran tidak meneruskan kesalahan Bible. Di dalam Quran tidak meneruskan anakronistik yang ada dalam Bible. Paham? Harus bisa jawab ya, kalau tanya ya. Apakah Quran menjiplak Bible gitu? Hah? Nanti ini saya bagiin presentasinya. Oke. Yang ketiga sekarang ada sosok yang namanya Haman. Nah, Haman dalam Bible dan Al-Quran. Di dalam Bible disebutkan Haman, di dalam Al-Quran juga disebutkan Haman. Siapa itu Haman? Kita lihat slide berikutnya ya. Ada yang tahu siapa Haman di Quran? Dia adalah seorang menteri atau salah satu menteri dari siapa? Fir'aun. Haman disebut dalam Quran kira-kira 6 kali. Al-Qasas 6, 8, 38. Al-Ankabut 39, Ghafir 24, 36. Dan Allah menceritakan tentang Haman bahwa Fir'aun memerintahkannya untuk membangun sebuah menara. Pernah dengar ya? Iya. Sekarang, adakah disebut Haman di dalam Bible? Tentu saja. Adakah disebutkan Haman membangun menara? Tentu saja. Disebut 58 kali dalam kitab Esther, pasal 3 sampai 9. Tetapi di Bible, Haman tidak bekerja untuk Fir'aun, dia bekerja untuk raja lain bernama Xerxes atau Ahasiweros. Okay. Jadi sarjana Bible Katolik pada sekitar tahun 1600-an yang mula-mula mempelajari Orientalisme
Yang mempelajari Islam, mereka melihat hal ini di Quran dan berkata, aha, kami menemukan kesalahan di dalam Quran. Karena ada perbedaan. Haman di Quran bekerja untuk Fir'aun, Haman di Bible bekerja untuk Ahasiweros. Lihat, ini kata mereka ya. Mereka bicara mengenai Haman bekerja untuk Fir'aun. Sementara kitab Esther menceritakan bahwa Haman bekerja untuk raja bernama Xerxes atau Ahasiweros 1000 tahun setelah Fir'aun di Babilonia, bukan di Mesir, dan dia membangun menara. Kesamaannya adalah namanya Haman, sama-sama membangun menara. Bedanya di Quran, Haman bekerja untuk Fir'aun, di Bible Haman bekerja untuk raja Xerxes atau Ahasiweros yang hidup kira-kira 1000 tahun setelah Fir'aun. Dan tempatnya juga beda, di Babilonia, bukan di Mesir. Okay. Pernah mendengar ya cerita tentang Babylon, Menara Babel kan? Maka mereka menantang keabsahan sejarah dalam Quran. Mereka berkata dari sudut pandang orang tak beriman, oh Muhammad pasti telah menjiplak ini dari seorang pendeta dan membuat kesalahan. Karena dia keliru tentang cerita Menara Babel dan kesalahan cerita tentang Raja Xerxes dan Raja Fir'aun. Dan dia bingung mengenai keduanya. Itu yang dia lakukan. Salah kutip gitu dalam Quran. Ini tuduhan mereka. Oke. Yang sangat menarik adalah pada akhir tahun-tahun 1800-an, sarjana Katolik, perkumpulan sarjana Katolik secara bulat menolak kitab Esther sebagai sumber sejarah yang sah. Ensiklopedia Yahudi bahkan kini menyatakan bahwa kitab Esther tidak punya nilai sejarah. Ini linknya ya. In view of all the evidence, the authority of the Book of Esther as a historical record must be definitely rejected. Oke. Jadi dalam pandangan bahwa kitab Esther mempunyai dipandang sebagai catatan sejarah yang otoritas atau otoritatif, itu harus ditolak. Orang Yahudi sendiri malah yang nolak. Ini screenshotnya dari Jewish Encyclopedia ya, /article/5872-Esther. Jadi ada kalimat begini, in view of all the evidence, sama nih ya, berarti tadi mas sebelumnya. Dengan melihat semua bukti keaslian kitab Esther sebagai catatan sejarah, seharusnya pasti ditolak. Berikutnya dari encyclopedia.com ya. Kalau tadi ensiklopedia Jewish Encyclopedia, yang sekarang dari encyclopedia.com garing religion, garing encyclopedias, strip almanac, strip transcript, strip and maps, garing Esther book. Ada kalimat, modern scholars, however, are less willing to see even a minimal basis in history. Ini sedang membicarakan tentang Esther. Ya. Sarjana-sarjana modern kurang bersedia melihat meskipun hanya dasar minimal historis. Berikutnya, dari website bccatholic.ca. Rabbi Infeld said Esther has value regardless of its historic origins. It may be a historical novel katanya. He said, but you can have something that is 100% true religiously, but not necessarily 100% historically or scientifically accurate. Ya. Dikatakan Rabbi Infeld ini berkata, kitab Esther mempunyai nilai terlepas dari keaslian historisnya. Kitab itu mungkin sebuah novel historis, dia katakan, tetapi kamu dapat menerima 100% religius, tapi tidak 100% atau akurat secara sains. Kita lihat dari website Kristen sendiri. Ada website namanya sejarah.sabda.org ya, garing artikel, garing pengantar full life Esther. Kita lihat perjanjian lama, kitab Esther ya, kita pilih Esther. Penulisnya siapa? Tidak diketahui, yang kotak biru nih, kiri bawah. Oke. Jadi sekarang kita lihat ini. Ingat Maurice Bucaille, Profesor Maurice Bucaille, Muslim terkenal yang menulis The Bible, The Quran and the Science. Sebelum dia meneliti hal itu, dia adalah seorang sejarawan. Dia ingin mempelajari sejarah Islam. Ketika dia dihadapkan masalah ini dari pendeta-pendeta Katolik, dia melakukan riset. Yang terjadi di akhir tahun 1800-an adalah tulisan hieroglif Mesir dihidupkan kembali sebagai suatu bahasa. Karena hieroglif telah punah kurang lebih 2000 tahun sebelum kedatangan Nabi SAW,
hieroglif telah punah sebagai bahasa. Kemudian hieroglif itu dihidupkan kembali oleh ahli sarjana dari Jerman dan Prancis. Bidang itu disebut Egyptologi. Mereka pergi ke Mesir menyelidiki hieroglif dan mereka menyusun skema mengeja gambar-gambar menjadi kata-kata yang dapat dieja, kira-kira dilakukan 120 sampai 130 tahun yang lalu. Jadi mereka mempelajari ini Jadi mereka mempelajari ini dan mereka mendokumentasikan siapa pembesar yang disebut dalam dokumen-dokumen kuno Mesir, apa tugas mereka, dan sebagainya. Profesor Maurice Bucaille pergi ke Prancis menemui ahli-ahli Egyptologi dan bertanya apakah dalam catatan mereka ada nama Haman. Dijawab dengan tidak yakin dan menyarankan Maurice untuk pergi ke Jerman. Namun ahli itu juga bertanya dari mana Maurice mengetahui nama Haman. Maurice berkata ada seorang nabi, seorang yang mengaku sebagai nabi pada abad ke-7, yang mengatakan bahwa ada pembesar Firaun yang bernama Haman dan dia diperintahkan untuk mendirikan bangunan tinggi atau menara. Ahli itu mengatakan itu tidak mungkin. Tidak ada yang mempunyai akses kepada nama apa saja dari zaman itu karena bahasanya sudah punah ribuan tahun dari zaman Nabi itu. Yang dimaksud Nabi ini siapa oleh Profesor Maurice? Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi Maurice mengetahui di dalam Quran ada cerita ada nama Haman, pejabatnya Raja Firaun dari Mesir, yang diperintahkan untuk mendirikan bangunan tinggi. Oke. Ahli-ahli Egyptologi mengatakan tidak mungkin ada orang yang punya akses terhadap nama apa saja dari zaman itu karena bahasanya sudah punah ribuan tahun dari zaman Nabi itu. Maka Maurice pergi ke Jerman mencari nama-nama juru gambar, juru bangun, pembesar yang bekerja di bawah Firaun khususnya pada zaman Musa. Apa yang dia temukan? Ternyata namanya Haman. Pembesar kerajaan untuk pekerja batu, juru bangun. Sebelum ke Jerman, Maurice juga disarankan untuk ke perpustakaan Collège de France untuk melihat kamus nama keluarga dari kerajaan baru yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Herman Franke. Dan dikatakan ada nama Haman, tapi ahli Prancis itu tidak ingat apa jabatan dan pekerjaannya. Maurice ke perpustakaan itu dan menemukan Haman, pimpinan pekerja batu. Jadi apa kalau zaman sekarang itu namanya apa? Pimpinan pekerja batu itu apa? Mandor. Ya, mandor. Nah, ini adalah penampakan dokumennya yang diperiksa oleh Profesor Maurice Bucaille. Ya, ini tulisan Herman Franke yang orang Jerman tadi. Di sini ada yang bisa baca tulisan ini? Hah? Ya, di sini ada tulisan nih. Ternyata Haman. Ini perpustakanya. Nah, ini ada tulisannya Egyptian Monuments in Miramar, Leo Rinish, ya, halaman 399. Jadi dengan bahasa hieroglif yang dihidupkan kembali, gambar-gambar itu bisa dibaca gitu ya. The Egyptian Monuments in Miramar, sama nih, ini bukunya. Kalau ada yang mau beli juga boleh, bukunya ada di Amazon, asal bisa bacanya aja. Oke, ini penemuannya. Nah, itu kata-katanya tuh yang dalam warna kuning, merah, ungu tuh ya. Name and title itu dengan simbol-simbol tersebut yang artinya Overseer of the Stone Masons of Amun Haman. Amun itu adalah nama daripada dewa-dewa mereka. Artinya apa? Chief of the Stone Quarry Workers. Pemimpin daripada pekerja batu. Atau mandor. Kalau zaman sekarang mandor mungkin susah lah ya punya rumah besar ya. Zaman dulu mungkin seperti Haman ini rumahnya istana kali mungkin ya. Nah, jadi berdasarkan bukti-bukti ini yang bisa diakses ya. Ada bukti-bukti di internet bisa dicari. Pertanyaan ketiga berarti, apakah Al-Quran menjiplak Bible? Ternyata bahasa hieroglif, bahasa Mesir yang merupakan lambang-lambang seperti itu yang sudah mati ribuan tahun, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian dihidupkan lagi oleh ahli-ahli Mesir kuno itu sampai akhirnya bisa terbaca. Ternyata kok sesuai dengan Quran bahwa Haman adalah pekerja Firaun sebagai mandor ya, yang ditugaskan membangun menara tinggi.
Ternyata yang di Esther, Haman yang bekerja dengan Raja Xerxes atau Ahasiweros, yang katanya 1000 tahun setelah Fir'aun yang adanya di Babilonia, ternyata malah tidak diakui sebagai kitab yang mengandung nilai sejarah. Alhamdulillah, berarti kan kalau gitu kan terbukti lagi ya. Berarti Quran tidak menjiplak Bible. Di Bible ada kesalahan, kesalahan itu tidak dibawa di dalam Quran. Kalau tidak dibawa ke dalam Quran, artinya Quran itu bukan berasal dari kalangan Kristen atau Yahudi. Kalau begitu. Nah, pertanyaannya kan dari mana Nabi Muhammad SAW bisa mengucapkan ayat-ayat dalam Quran itu yang ternyata walaupun berbeda dengan Bible, ternyata sesuai dengan sejarah. Itu. Jadi itu adalah bukti yang sangat kuat, bukti yang sangat tidak bisa dibantah bahwa Quran berasal dari pencipta langit dan bumi dan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya semua ya? Oke, jadi sampai di situ kajian kita mengenai tuduhan apakah Quran menjiplak Bible. Tadi kita bisa rangkum ya, kita bisa membahas dari 3 poin. Pertama, dari konsep kenabian di dalam Bible dan Quran. Konsep kenabian di dalam Bible ternyata seorang nabi yang dianggap sebagai utusan Tuhan, bahkan ada yang tidak memperingatkan umatnya, mereka dapat melakukan hal-hal yang dianggap sebagai maksiat. Bahkan maksiat yang paling parah yaitu apa? Musyrik ya, atau syirik. Ya. Jadi konsep kenabiannya saja udah beda gitu. Di dalam Bible, nabi bisa maksiat, di dalam Quran, nabi adalah orang-orang mulia, dan berapa nabi disebutkan sebagai orang yang sangat taat kepada Tuhan. Berarti konsep kenabiannya udah beda nih. Oke, kalau dikatakan menjiplak, yang tidak ada yang dijiplak, tetapi Quran selain membenarkan daripada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, tetapi kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu bukan berarti hanya berbentuk buku seperti ini. Memang kitab itu artinya bisa wahyu yang ditulis menjadi buku seperti ini atau kita sebut dengan mushaf. Tetapi kata-kata kitab di dalam Quran, dalam konteks yang dibicarakan dalam Quran, itu sedang membicarakan tentang hukum, ketetapan, perintah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum tertentu. Ya, bukan berarti buku gitu. Oke, jadi kalau di Quran disebutkan ada kitab Taurat, Zabur, Injil, itu bukan berarti Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen. Artinya kalau disebutkan kitab-kitab yang dibenarkan oleh Quran, Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan hukum, ketetapan, perintah, aturan kepada Bani Israel sebelumnya. Yaitu hukumnya apa namanya? Hukumnya adalah hukum Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Jadi dari 3 itu tadi kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata yang disebutkan di dalam Quran itu hanyalah sebagai membenarkan hukum-hukum yang telah diberikan sebelumnya, mengoreksi kesalahpahaman atau kesalahan daripada kaum sebelumnya, ya, yang menulis kitab mereka sendiri dan mengaku itu berasal dari Allah, dan mereka hanya menulis itu untuk kepentingan pribadi, hanya untuk mendapatkan uang gitu. Dan juga Quran juga mengoreksi dan menjelaskan ya sebagai musodik, muhaimin, dan mubayyin. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah membahas bahwa di dalam Quran ada sama-sama penyebutan Fir'aun, tetapi di dalam Quran menyebutkan Fir'aun hanya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada penyebutan Fir'aun dalam Quran. Sedangkan dalam Bible pada zaman Abraham, Yusuf, dan Musa, tiga-tiganya pada zaman itu semuanya disebut Fir'aun. Dan menurut ahli-ahli sejarah Mesir kuno sendiri, penyebutan Mesir sebelum zaman Musa itu disebut anakronistik atau penyebutan yang tidak sesuai dengan zamannya. Oke, terbukti lagi Quran berarti tidak membawa kesalahan yang ada di dalam Bible. Berarti Quran tidak menjiplak Bible. Oke, yang ketiga tentang sosok yang bernama Haman. Di dalam Quran, Haman diceritakan sebagai pejabat daripada Raja Mesir Fir'aun dan diperintahkan untuk membangun bangunan tinggi, menara tinggi. Sedangkan di dalam
Bible, Haman diceritakan pada kitab Esther, ya, yang mana Haman bekerja pada Raja Xerxes atau Ahasiweros yang hidup 1000 tahun setelah Firaun dan berada di Babylon, bukan di Mesir. Ternyata oleh kalangan sarjana-sarjana Katolik di akhir abad ke-19 juga oleh kalangan Yahudi dalam ensiklopedia Yahudi, ternyata kitab Esther dinilai tidak mempunyai nilai historis. Berarti kalau begitu cerita tentang Haman di dalam kitab Esther dianggap bukan cerita sejarah. Berarti kalau begitu, dari mana Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui Haman bekerja pada Fir'aun, membangun bangunan tinggi, dia sebagai pimpinan pekerja batu atau mandor, yang mana tidak mungkin ada akses kepada nama-nama itu karena bahasa Mesir itu sendiri sudah punah ribuan tahun sebelum ada Nabi Muhammad SAW. Jelas ya rangkumannya ya. Silahkan dicatat dengan cerita sendiri-sendiri, gaya sendiri, supaya ketika ada orang menuduh Quran menjiplak Bible, nah jawabannya dari 3 poin itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Pada bengong, pada ngantuk? Udah nggak ada pertanyaan? Oke, sebelum jam 5 ada? Apa? Mana yang mau nanya? Baik, Ada mau satu poin lagi sebenarnya dalam kajian ini ya. Itu tapi sebentar sih. Silakan. mau nanya kok. Kan dikatakan tadi kan Al-Quran mencontek Bible kan. Jawabannya tiga konsep itu kok. Apakah mereka menganggap bahwasannya Al-Quran mencontek Bible itu cuman dari 3 konsep itu kok, atau ada yang lain seperti itu? Sebenarnya mah bukan dari 3 konsep itu. Sebenarnya mah mereka menganggap Quran menjiplak Bible itu hanya karena ada kesamaan nama-nama nabi di dalam Quran dan Bible. Jadi rendah sebenarnya. Ya, standar menuduhnya rendah. Hanya karena ada kesamaan nama-nama nabi di dalam Quran dan Bible, mereka menuduh Quran menjiplak Bible. Gitu doang sebenarnya. Jawaban kita dari 3 kelompok itu, dari 3 poin itu jauh melebihi standar mereka. Bukan hanya dari konsep kenabiannya terbukti bahwa Quran tidak menjiplak Bible, tapi ternyata dari sebutan Fir'aun, sebutan Haman juga ternyata terbukti. Di dalam Bible ada anakronistik dan juga ada kesalahan atau tidak diakui sebagai nilai sejarah. Di Quran yang dimana tidak dianggap tidak ada akses terhadap bahasa kuno Mesir, ternyata kok bener gitu sama. Dan ada buktinya gitu. Jadi standar Quran jauh lebih tinggi daripada tuduhan itu gitu. Ya. Ada lagi? Tunda dulu deh kalau enggak ya. Saya selesaikan dulu ya. Ini soalnya masih ada dikit nih. Di dalam Bible sendiri itu ada yang namanya, pernah dengar nggak, plagiarisme? Apa artinya? Jiplak. Jiplaknya itu jiplak copy paste berarti kan? Nah, sekarang coba siapa nih? Sabik, buka Bible-nya. Buka Bible-nya, 2 Raja-Raja. Pasal 19. Dari mulai ayat 1 ya. Tunggu, jangan dibaca dulu. Siapa ini? Agung. Buka Bible juga. Enggak bawa Bible. Siapa yang pegang Bible? Kamu. Ya udah kamu aja. Kamu buka di Yesaya. Yesaya.
Lama amat sih. Mahasiswa kristologi. Siapa yang bisa buka duluan cepetan? Yesaya. Udah? Yesaya pasal 37. Ayat 1. Oke, siapa? Siapa? Mana sih nggak kelihatan? Siapa yang pegang? Oke. Siapa yang mau bacain? Kamu yang baca atau dia yang bacain? Kamu yang pegang mic, ya udah kamu yang bacain. Yang buka Yesaya tolong diperhatikan, disimak ya dari mulai ayat 1 ya. Kamu bacain dari 2 Raja-Raja 19 ayat 1 juga. Coba tolong bacain. 2 Raja-Raja 19 Nah, ayat yang lain lihat TV. Perhatikan. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Stop dulu. Yang pegang Yesaya nyimak nggak? Sama nggak? Yang dibaca. Dia bacanya dari 2 Raja-Raja loh ya. Dia bacanya dari 2 Raja-Raja 19 ayat 1 loh ya. Sama nggak dengan Yesaya 37 ayat 1? Persis sama. Tanda bacanya persis sama nggak? Yang lain yang nggak baca bisa simak di sini nih. Nggak kelihatan ya, nggak kebaca ya. Nih saya gedein nih. Nah, sekarang baca lagi. Ayo, kamu jangan lihat TV, kamu lihat Bible aja. Yang buka Yesaya juga lihat Bible aja, jangan lihat TV. Yang nggak, yang lain dengerin apa? Yang lain simak di TV. Baca lagi ayat 2. Ayat 2, disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Coba yang pegang Yesaya, sama nggak? Persis. Identik. Identik kan? Ayat 3. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan dari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Yang pegang Yesaya sama nggak? Persis. Identik. Ini 3 ayat nih ya. Ini ada 3 ayat nih. Mau dibaca terus nggak sampai ayat 37? Semuanya. Sampai ayat 37 loh, sama persis loh. Kita lihat nih ya, di TV sekarang sama-sama lihat, kita lihat nih. Ini 2 kolom, sebelah kiri 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 37. Yang Yesaya ayat 37, pasal 37 ayat 1 sampai 38. Cuman ada yang dipecah 1 ayat aja, jadi 2 ayat gitu. Perhatikan ayat 4. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman dan seterusnya. Sama nggak, coba perhatikan tuh? Sampai tinggal ini gitu. Sama kan? Ayat 5, ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, sama. Ayat 6, berkatalah Yesaya kepada mereka, seterusnya sampai menghujat aku tuh. Perhatikan, sama nggak? Sama. Ayat 7, sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh. Yang pegang Bible dicek ya. Ya apa? Sama nggak dengan tulisan kita di TV? Ya, dicek ya. Sampai ayat 7, sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya dan seterusnya sampai kata oleh pedang di negerinya sendiri. Sama nggak? Sama. Ayat 8, ketika juru minuman agung pulang. Sama kan? Terus kita lihat di sebentar. Tadi ayat berapa? 8 ya? 8. Nah, ayat 9-nya di sini nih. Ayat 9. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka raja Ethiopia berita yang demikian. Perhatikan kanan kiri. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih. Ada sesungguhnya ia telah keluar, ada ia telah keluar. Kata sesungguhnya aja yang hilang. Oke? Maka disuruhnyalah utusan-utusan pada Hizkia dengan pesan. Ayat 10, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sama kan? Sama. 11, sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur kepada segala negeri. Sama kan? Sampai dilepaskan. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, ini Gosan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Sama. 13, di mana Raja Negeri Hamat dan Arpad? Sama. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya kemudian sampai kata di hadapan Tuhan. Sama. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, yang ini dengan berkata, ya cuman beda gitu doang ya. Tapi ini hanya masalah terjemahan nih berarti ini.
Ya Tuhan Allah Israel dan seterusnya sampai kata di bumi. Sama kan? Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, ingatlah. Terus sama nggak? Di sini ada mengaibkan, di sini ada mencela Allah yang hidup. Ya ini hanya masalah pilihan kata-kata ya, tapi ini teks aslinya sama. Oke. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Tadi 17 ya. Sekarang ini 17 kan. Nah, yang tadi sebentar nih kita lihat nih. Yang ini tadi, nah yang di 2 Raja-Raja ayat 15, di Yesaya 37 menjadi ayat 15 dan 16. Ini bedanya nih, ya hanya penomoran ayat aja. Tapi kata-katanya kan semua sama tuh. Oke. Jadi kalau yang di 2 Raja-Raja 19 itu ayat 16, di Yesaya 37 jadi ayat 17. Nah, sekarang kita lihat lagi terusannya di 2 Raja-Raja ayat 17, di Yesaya 37 jadi ayat 18. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa, yang di Yesaya telah memusnahkan semua bangsa, sama aja kan? Dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukan Allah, sampai kata dibinasakan orang, sama. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, sama. Sampai bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan, bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Cuman nggak ada kata Allah dan ya nih. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan, sampai kata Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Yang ini telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Kata telah kudengarnya nggak ada. Tapi kan ini hanya terjemahan. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak darah, dan seterusnya sampai kata di belakangku. Sama. 22 sama. 24 perantaran utusan-utusanmu di Yesaya dengan perantaran hamba-hambamu. Terjemahan, pilihan kata-kata. Aku ini telah menggali air, aku ini telah menggali air, telah minum air. Di sini air asing. Aku telah mengeringkan. Dengan telapak kakiku segala sungai Mesir, dengan telapak kakiku segala sungai Mesir, sama. 25 sama 26 sama. Tadi di sini 25, 26. Oh, ini terusannya masih sama. 26 sama 27. Sedang penduduknya yang tak berdaya sampai kata di layu sebelum ia masak, sama. 27, 28. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk sampai terhadap aku, sama. Ayat 28 dan 29-nya. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah terus sampai dari mana engkau datang, di sini juga sama. 2 Raja-Raja 19 ayat 29 sama Yesaya 37 ayat 30. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia, sampai kata anak buahnya, sama. 30 dan 31. Dan orang-orang terluput di antara kaum Yehuda dan orang-orang terluput di antara kaum Yehuda sampai kata dibuat di atas, sama. Ayat 31 dan 32-nya. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, sama. 32 sama 33. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, sama. Sampai kata untuk mengepungnya. Sama ya. 33 melalui jalan, sama. Bentar. Nah ini. 34 sama 35. Aku memagari kota ini, sama. Maka pada malam itu keluar malaikat Tuhan lalu dibunuhnya 185.000 orang. Di sini keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang. Kurang lebih sama ya. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah sama. Sebab itu berangkatlah Sanherib sampai kata Niniwe, sama. 37-38 pada suatu kali ketika ia sujud sampai mengatakan menggantikan dia, sama. Jadi 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 37 dengan Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 38 semuanya sama. Ada perbedaan sedikit-sedikit, hanya pilihan kata penerjemah. Bisa dibuktikan kan? Berarti ini apa namanya? Plagiarisme. Jadi di dalam Bible ternyata malah ada saling mencontek, gitu. Saling menjiplak. Ya, di Quran ada nggak begini? 10, 20 atau 30 ayat yang dari dua surat yang sama, dua surat yang berbeda, isinya kira-kira 30 ayat sama, ada nggak di Quran? Nggak ada. Ini di Bible malah terjadi begini.
2 Raja-Raja 19, Yesaya 37. 37 ayat atau 38 ayat. Inilah yang disebut dengan plagiarisme. Oke. Sebenarnya ada lagi di 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 37 dibandingkan dengan Yesaya 36 ayat 1 sampai 22, tapi di sini kalimat-kalimatnya tidak persis, tidak seperti yang sebelumnya, tidak seperti tadi 2 Raja-Raja 19 dan Yesaya 37 ya. Karena yang di sini kita lihat di beberapa ayat di Yesaya ini, ayatnya yang dari ayat 1 yang harus ayat 2 ini ada yang kosong nih, ayat 2-nya baru ini. Ya. Tapi juga masih banyak yang sama tuh. Keluarlah Elia bin Hilkia, kepala istana, Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, tuh ya, bendara negara. Lalu berkatalah juru minuman, kau kira bahwa ucapan bibir saja? Nah, perhatikan. Sesungguhnya engkau berharap, sama. Apabila engkau berkata, sama. Maka sekarang baiklah bertaruh, sama. Bagaimana mungkin kau memukul, sama. Sekarang pun ada di luar kehendak Tuhan, sama. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, lalu berkatalah Eliakim, Sebna dan Yoa, di sini juga ada Sebna dan Yoa kepada juru minuman agung, sama. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, sama. Kemudian berdirilah juru minuman agung, sama. Terakhir yang ini, bentar, aku hilang. Rick, tampilin. Nah, ya, kemudian kita lanjut antara ayat 29 dan 14 di 2 Raja-Raja 18 dan Yesaya 36. Beginilah kata raja, sama. Janganlah Hizkia mengajak kamu, sama. Janganlah dengarkan Hizkia, sama. Sampai aku datang dan membawa kamu, sama. Apakah pernah para Allah, sama. Di manakah para Allah negeri Hamat, sama. Siapakah di antara semua Allah negeri, sama. Tetapi rakyat itu berdiam diri, sama. Lalu kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, sama. Ya. Kalau yang ini memang sedikit berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Oke, tetapi juga masih banyak ayat-ayat yang sama gitu, walaupun nomor ayatnya loncat-loncat gitu. Oke. Pertanyaannya lagi, apakah Al-Quran menjiplak Bible kalau begitu? Bible yang menjiplak Bible sendiri malah kalau begitu ya. Nah, jadi kalau begitu, di dalam kita berapologetika, ya samalah kayak ilmu bela diri lah ya. Namanya doang ilmu bela diri, tapi dalam ilmu bela diri kan juga harus menyerang. Ya nggak? Kan ilmu bela diri bukan cuma nangkis-nangkis doang, ada serangannya kan. Nah, di dalam ilmu apologetika, perdebatan, kita juga selain bisa membela juga harus menyerang. Menyerangnya dengan ini. Ternyata di dalam Bible ada plagiarisme. Gitu. Oke. Sampai sini pertanyaan? Satu aja nih, udah jam 5 nih. Kita tadi mau bikin 2 pertemuan nih. Satu aja silakan. Mana mic-nya? Kok pertanyaan saya berhubungan tadi yang Matius 1 sampai 17 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus. Ya, silsilah Yesus. Di dalam Al-Qur'an kan ada uktah Arun kok. Quran surat Maryam ayat 28. Betul. Itu kan jawaban dari Nabi Muhammad SAW bahwa itu Maryam adalah keturunan dari Harun. Cuman dari Matius 1 sampai 17 itu tidak ada nama Nabi Harun kok. Sedangkan tidak ada nama Nabi Harun. Sedangkan Maryam keturunan Nathan dari Nabi Daud. Ya, kan gini. Kan kalau di Matius pasal 1 itu kan silsilahnya sampai kepada Yusuf. Ya, ayat 17-nya coba lihat. Kan Yusuf. Kita lihat nih. Ini silsilah melalui ayahnya Yesus, ayah tirinya Yusuf. Mana tadi?
Nah ini. Nah ini. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan seterusnya sampai Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria, baru Yesus. Jadi sebenarnya ini adalah dianggap sebagai silsilah Yesus, tapi melalui ayah tirinya Yusuf. Oke. Kalau yang Maria di Lukas itu kan sampai ke Daudnya melalui Nathan, bukan Salomo kan. Terus apa hubungannya dengan Harun? Buka Lukas. Kita tutup dulu ini. Buka Lukas. Lukas berapa? Bentar, Lukas pasal 1. Udah? Sudah. Coba lihat di komputer, di layar TV tuh. Bacain, ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Nah, jadi ada Zakaria, seorang imam dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Sedangkan Elisabet sama Maria ini saudara bukan? Iya, pernah dengar sih. Saudara. Jadi Maria dan Elisabet ini juga kerabat gitu. Kita cari ayatnya, ada kok. Bentar. Ketika dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota bernama Saret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Maria terkejut, kemudian jangan takut, sesungguhnya kau mengandung dan melahirkan seorang lagi. Ia akan menjadi besar, sebut anak Allah, dan dia menjadi raja keturunan. Jadi Roh Kudus akan turun kepadamu. Dan sesungguhnya, perhatikan tuh ayat 36. Baca ayat 36. Siap kok. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Nah. Pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, jadi kalau Elisabet keturunan Harun, terus kemudian Elisabet saudaraan sama Maria, berarti Maria juga keturunan Harun bukan? Iya. Nah, berarti malah di Bible ada indikasi bahwa Maria juga keturunan Harun karena Maria adalah sanaknya Elisabet. Gitu. Jelas? Berarti bukan keturunan Harun dari Nathan kok ya, dari Ya, bukan. Kalau Daud itu kan dari Lewi, Daud itu kan dari Yehuda. Kalau Harun itu kan jalurnya dari Lewi. Okay. Yang anaknya Nabi Yakub alaihissalam dari istri pertama kan Ruben, Simeon, Lewi, baru Yehuda. Yang Yehuda turunnya ke Daud, yang Lewi turunnya ke Musa dan Harun. Gitu. Siap kok, terima kasih kok. Jelas ya? Yes. Oke. Tadi sebentar. Selain dari itu, nah satu lagi poin. Saya punya daftar. Bentar ya, jangan ditunjukin dulu sebentar. Saya punya daftar. Di Perjanjian Baru, saya punya daftar ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru itu ternyata mengutip daripada Perjanjian Lama. Ya. Sebentar, jumlahnya nggak sedikit loh, hampir 1000 ayat. Banyak atau dikit? Daftar, apa namanya ya? Nah ini. Coba Rick, tanyain Rick. Nah ini. Jumlah ayat yang dikutip penulis PB dari PL.
Nah, dari mulai Matius sampai Wahyu, ini jumlah ayat yang dikutip dari PL. Yang penulis kitab Wahyu paling banyak mengutip dari PL. Ada berapa tuh? 245 ayat. Paling banyak nih. Ini juara 1 berarti nih Wahyu nih. Penulis Wahyu nih. Juara 2 berarti Matius. Juara 3 Kisah Para Rasul. Sorry. Bukan. Ini nih Ibrani. Nah, Ibrani ketiga paling banyak tuh. Totalnya berapa? 937 ayat. Hampir 1000 ayat. Daftarnya mana? Ada. Tenang aja. Saya nggak mungkin bikin rekap ini kalau nggak ada daftarnya duluan gitu. Ya. Nah, pertanyaannya, penulis PB mengutip dari PL. Berarti apa? Bisa nggak dikatakan penulis PB nyontek dari PL? Bisa. Kalau nyontek berarti apa? Jiplak bukan? Berarti apakah Quran menjiplak Bible? Yang ada malah Bible menjiplak Bible gitu. Jelas ya? Gimana? Memuaskan nggak jawabannya? Memuaskan. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk membela Islam. Oke? Baik, kalau gitu kita cukupkan pertemuan kita sekarang hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya ya. Ini pertemuan 10, berarti habis ini pertemuan 11 ya. Lembur berarti ya. Nggak ada yang kencan kan? Oke. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.